Dan inilah jalan tanjakan terakhir menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Dan jalan tanjakannya diberi tali supaya mempermudah pendaki untuk menuju ke puncak. Satu persatu pendaki melalui tanjakan ini. Inilah suasana pemandangan di puncak Gunung Sumbing. Sangat disayangkan cuacanya pada saat itu tidak begitu bersahabat alias badai berkabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan ini saya dan teman-teman saya akan melakukan pendakian Gunung Sumbing. Berangkat dari Surabaya 12 orang. Dan inilah suasana di base camp Gunung Sumbing. Kira-kira ini sekitar jam 6 pagi. Berangkat dari Surabaya jam 9 malam. Sampai di base camp jam 6 pagi. Kira-kira perjalanan dari Surabaya ke Gunung Sumbing sekitar kurang lebih 8-9 jaman. Dan inilah suasana di pagi hari di base camp Gunung Sumbing. Pemandangannya betul-betul bagus sekali. Dari parkiran mobil menuju base camp Gunung Sumbing dikenai tarif Rp10.000 menggunakan ojek gunung. Tapi kalau ingin jalan kaki juga tidak apa-apa. Saya melakukan pendakian kali ini melalui via Butuh Kaliangkrik yang terkenal dengan Nepal Van Java, karena deretan di rumah-rumah warga ini seperti di negara Nepal. Makanya itu disebut dengan Nepalnya Jawa. Dan ini sedang menunggu teman saya melakukan pendaftaran registrasi, dikenai tarif uang Rp20.000 dan ojeknya juga Rp20.000, jadi total Rp40.000. Dan perjalanan dimulai. Satu persatu teman saya sudah naik ojek gunung ini, dan sekarang giliran saya. Dan menurut saya naik ojek ini dikenai tarif Rp20.000 betul-betul sangat murah. Kurang lebih perjalanan dari base camp menuju pemberhentian tempat ojek di atas kira-kira 5 menitan. Dan inilah gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Biasanya motor-motor ojek gunung ini memakai gear depan yang paling kecil supaya enak ditanjakan. Dan inilah suasana pemandangan di kiri kanan jalan yang dilalui ojek gunung yang saya tumpangi ini. Menurut saya menemukan sensasi baru
untuk mendaki Gunung Sumbing ini, yaitu dengan menumpangi ojek gunung ini. Mungkin di gunung lain tidak bisa kita temukan selain di Gunung Sumbing ini. Dan banyak juga warga sekitar sini mencari kayu bakar di gunung ini. Dan ini kebun warga sekitar di kaki Gunung Sumbing yang ditanami berbagai jenis sayur-sayuran seperti gubis, seledri, kentang, dan lain-lain. Dan itu sudah kelihatan tempat pemberhentian ojek Gunung Sumbing ini. Makasih Pak. Sensasi. Sensasi. Tidak ada yang lain Pak. Gak ada yang lain. Dan inilah suasana pemandangan dari tempat pemberhentian ojek gunung tadi. Dan perjalanan dimulai dari tempat pemberhentian ojek gunung tadi ke pos 1 sekitar kurang lebih 1 jaman. Tahu tuh ah. Ayo Pak Mas. Dan inilah pemandangan dari tempat pemberhentian ojek tadi menuju ke pos 1. Dan inilah trek jalan yang dilalui dari tempat pemberhentian ojek tadi menuju pos 1.
istirahat sejenak sambil menunggu teman yang ada di belakang. Dan inilah trek jalan yang dilalui dari pos 1 menuju ke pos 2 berakar. Dan perjalanan dimulai lagi habis istirahat sejenak tadi. Ini jalan menuju ke pos 2. Betul. Foto-foto dulu gengs di perjalanan untuk diabadikan ketika sudah tua nanti. Dari pos 1 menuju ke pos 2 hampir trek jalanannya berakar semua. Gimana mas rasanya mas? Bos. Kenapa? Dari pos 1 menuju ke pos 2 memerlukan waktu kurang lebih 2 jaman. Itu pun juga jalannya santai. Ketika sedikit capek, istirahat sejenak, lalu lanjut lagi. Dan ini istirahat sejenak lagi sambil menunggu teman yang ada di belakang. Dan inilah suasana di pos 2. Dan kita istirahat lagi sejenak di sini sambil minum-minum, nyemil-nyemil sama ngobrol sama teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Inilah jalan trek yang dilalui dari pos 2 menuju ke pos 3. Banyak bebatuan mata air dari pos 2 menuju ke pos 3. Dan cuacanya pada saat itu mendung berkabut. Dan biasanya ketika mendaki bertemu dengan pendaki lain yang sudah turun dan saling bertegur sapa. Dan itu yang kelihatan dari kejauhan pos 3, tapi beda via kalau nggak salah. Dan itu yang kelihatan dari sini itu pos 3 Sunrise. udah kita lewati. Sunset. Setelah itu kita lanjutkan ke pos 4. Dan inilah trek yang kita lalui. Dari pos 3 menuju ke pos 4
kurang lebih memerlukan waktu 3,5 jam. Wis ojo takok meneh wis. Sik gak dari males. Iya, sarno ae. Ingat. Takoki, iku lho. Aduh, repot bro. Setelah melakukan perjalanan panjang, kita istirahat sejenak dahulu di bebatuan ini. Dari bebatuan ini pemandangannya cukup lumayan bagus. Banyak dari pendaki lain yang mengabadikan mengambil foto atau memvideo tempat ini. Dan tempat ini enak banget dibuat istirahat sejenak sambil menghilangkan rasa lelah selama pendakian. Yang kuning. Dan akhirnya alhamdulillah sudah sampai di pos 4. Kurang lebih ini sekitar jam setengah 4-an dari pos 4. Lalu kita mendirikan tenda dan masak-masak di pos 4. Setelah itu makan bersama-sama. Bener. Dan inilah suasana pemandangan dari pos 4, begitu indah. Saya dan teman-teman saya bangun jam 4 pagi untuk melakukan summit attack dari pos 4 menuju puncak, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jaman. Dan inilah suasana dari pos 4 menuju puncak. Dan kita menikmati sunrise yang terlihat dari perjalanan menuju puncak. Itu yang kelihatan dari sini, itu pos 4 yang tadi kita mendirikan tenda. Dan inilah trek jalan yang hampir sampai menuju puncak.
kalau ada tanaman seperti ini dan ada tanda tulisan puncak, pertanda bahwa puncak sudah dekat. Dan pada saat itu hampir menuju puncak, cuaca kurang bersahabat, badai, angin kencang. Dan inilah trek jalan tanjakan terakhir menuju puncak sejati Gunung Sumbing via Butuh, Kaliangkrik. Dan jalan tanjakannya diberi tali supaya mempermudah pendaki untuk menuju ke puncak. Satu persatu pendaki melalui tanjakan ini. Dan inilah suasana pemandangan di puncak sejati Gunung Sumbing. Sangat disayangkan karena cuaca kurang bersahabat, mendapatkan view tembok